Sangat jarang, sangat jarang. Kita punya data dan absennya. Ada datanya itu. ya? Ada kita punya data. Kita berani sampaikan ke publik, orang ini makan gaji buta. Ya anak mami gitu loh, anak mami, anak depo. Ketidakhadiran Mas Ibas di dalam rapat Komisi 6 ya itu berpulang kepada beliau sendiri. Ya nggak pantas lah kalau nanti akhirnya kita sampaikan bahwa banyak juga yang membuat negara ini gagal sebetulnya SBY selama 10 tahun. Negara tidak berjalan, autopilot lah. Nah, yang saya sayangkan ini, uang belanja pribadi anggota dewannya ditambah. Seperti yang saya dengar kalau pengakuannya KD itu benar, waduh mengerikan itu. Dana aspirasi mungkin dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Nah ini jadi hikmah dari KD ini harus kita bongkar lebih dalam gitu loh. Jangan dibiarin. Malah beliau ini kayak semacam orang kader yang minim gagasan dan minim juga prestasi. Enggak, gue mau nanya apakah masyarakat punya hak untuk meminta sumbangan terhadap anggota DPRD? Belakangan ini kita dihebohkan dengan viralnya pernyataan Krisdayanti yang belak-belakan mengungkap gaji anggota DPR. Akibat itu banyak kerundungan dan juga dukungan mengarah pada wanita yang akrab disapa KD ini. Dukungan juga datang dari mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Mendengar besarnya gaji DPR tersebut, kita sebagai rakyat dibuat geram tatkala mereka yang bekerja di balik meja tidak benar-benar menyuarakan suara rakyat dan hanya tidur saja. Kita juga kecewa jika kepedulian mereka hanya pencitraan semata demi menaikkan elektabilitas partai yang menaunginya. Apalagi pada akhirnya terbongkar jika ada salah satu anggota DPR di bawah naungan partai berwarna biru yang ternyata suka bolos pada saat rapat untuk menyuarakan rakyat. Ketidakhadiran Mas Ibas di dalam rapat Komisi 6 ya itu berpulang kepada beliau sendiri. Alangkah lucunya negeri ini, mereka para petinggi hanya memperdulikan dapur sendiri. Mereka yang duduk di balik kursi hanya mengenal dan melihat rakyatnya pada saat pemilihan umum yang mereka sebut pesta demokrasi. Demokrasi apanya jika akhirnya yang mereka lakukan itu tutup telinga dan pura-pura tidak tahu? Di balik kegemparan sikap belak-belakan Krisdayanti membongkar gaji DPR RI, ternyata tak hanya menuai kontroversi. Sebaliknya Krisdayanti juga dipuji oleh Fahri Hamzah, politisi yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Fahri Hamzah memuji sikap Krisdayanti yang mau jujur membongkar gaji sebagai anggota DPR RI. Hal ini terungkap saat Fahri Hamzah menjadi bintang tamu di kanal YouTube Deddy Corbuzier Rabu 22 September. KD harus diapresiasi bahwa dia terbuka dan berbicara supaya kita mulai berbicara agar DPR atau wakil rakyat kita perform lebih baik, kata Fahri Hamzah kepada Deddy Corbuzier. Kendati demikian, Fahri Hamzah mengatakan bahwa gaji DPR memang bernilai lebih karena adanya aturan soal itu. DPR itu memang harus digaji lebih karena ada proses representasi dan konstituensi, jelas Fahri Hamzah. Sebelumnya, Krisdayanti membongkar gajinya sebagai DPR RI yang bernilai fantastis lewat kanal YouTube Akbar Faisal. Setiap tanggal 1, 16 juta, tanggal 5, 59 juta. Ya kalau tidak salah, kata KD. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Okay. Selain jatah bulanan tersebut, KD juga masih menerima uang lain yakni 450 juta sebagai dana aspirasi sebanyak 5 kali setahun. Ada pula kunjungan dapil 140 juta rupiah yang diterima 8 kali setahun. Itu sudah sangat simpel, sembako dan lainnya harus dikucurkan seperti air. Kehadiran kami sangat dibutuhkan, jelas pelantun menghitung hari ini. Dana aspirasi mungkin dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil berapa sekarang? Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Krisdayanti sampai dipanggil fraksi PDIP partai yang menaunginya saat ini. Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membongkar besaran pemasukan sebagai anggota DPR RI menyusul pernyataan Krisdayanti yang sempat heboh.
Fahri Hamzah mengatakan apa yang diutarakan Krisdayanti belum sepenuhnya disampaikan ke publik. Soalnya kata dia, masih ada dana lain yang masuk ke rekening anggota DPR yang tak dikatakan KD. Banyak, masih ada uang rapat, uang kunjungan yang belum disebut, kata Fahri saat berbincang dalam podcast Deddy Corbuzier Rabu 22 September. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini juga mengungkapkan bahwa pemasukan beda lagi jika rapat dilakukan di luar atau ada perjalanan. Terutama kalau rapatnya di luar, uang saku, uang SPJ, itu istilahnya perjalanan, kemudian kalau keluar negeri dapat dolarnya baru bos, ujar Fahri. Pernyataan itu dikatakan Fahri saat menjawab pertanyaan Deddy Corbuzier soal besarnya uang yang diterima wakil rakyat. Kalau di total berapa tuh Pak? Tanya Deddy penasaran. Berkaitan hal itu, Fahri mengakui bahwa Krisdayanti patut mendapatkan apresiasi karena telah terbuka soal besaran pemasukan sebagai anggota DPR RI. Nah ini jadi hikmah dari KD ini harus kita bongkar lebih dalam gitu loh. Jangan dibiarin lewat begitu aja. Tapi Mas, gue mau nanya apakah masyarakat punya hak untuk meminta sumbangan terhadap... Namun di sisi lain ia mendorong agar performa DPR lebih baik dari saat ini, mengingat nominal yang dikeluarkan negara untuk wakil rakyat sangatlah besar. Kalau saya pulang ke konstituensi saya, relevan orang itu. Oh, dia kalau dimintain tolong dan memang real dia tolong. Nah, misalnya anggota dewan saya usulkan waktu itu dikasih budget sekian, lalu dia punya hak tunjuk untuk konstituensinya. Harusnya itu di-approve. Nah, yang saya sayangkan ini, itu tidak di-approve, tapi ternyata uang belanja pribadi anggota dewannya ditambah. Seperti yang saya dengar kalau pengakuannya KD itu benar, waduh mengerikan itu. Kampung kan nggak bisa menyiapkan pertemuan dan juga menyiapkan ongkos. Saya bicara sesuatu begitu. Tapi kan ada anggota dewan yang juga rakyat nggak mau dengar, ngapain? Maksud gua begitu, kan tidak semua orang datang mau denger. Itu dia kan. Cuman karena ada amplop itu akhirnya datang orang. Karena itu harus difoto. Orang datang itu? Orang datang difoto bahwa saya sudah bikin acara di titik ini, durasinya sekian lama, anggarannya sekian. Lalu itu kita lampirkan, kita serahkan ke sekretariat dewan, gitu loh. Untuk nanti diverifikasi oleh BPK. Berarti kalau kayak begitu sistemnya sendiri bisa kacau loh. Kalau yang itu nggak ada masalah, tapi yang tadi itu, yang 450 juta yang dia bilang aspirasi itu, itu menurut saya berbahaya karena itu membiarkan hak belanja terlalu besar kepada anggota dipegang oleh individu. Yang pertanggungjawabannya berpotensi sekali akan disimpangkan karena pada dasarnya anggota dewan nggak boleh belanja, dia boleh nunjuk, dia boleh menganggarkan, dia tidak boleh mengeksekusi. Gitu. Gaji anggota DPR RI terus menjadi perbincangan publik setelah musisi dan anggota DPR RI Krisdayanti memaparkan gaji wakil rakyat. Kini muncul penjelasan Fahri Hamzah tentang gaji DPR RI. Fahri Hamzah adalah mantan anggota dan wakil ketua DPR RI tahun 2014 hingga 2019. Baru-baru ini, Fahri Hamzah menjadi narasumber di podcast Deddy Corbuzier dan membeberkan deretan gaji anggota DPR RI. Dalam podcast tersebut, Fahri Hamzah yang kini menjadi pendiri Partai Gelora mengakui gaji dan tunjangan anggota DPR RI cukup banyak. Bahkan Fahri mengatakan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang disampaikan Krisdayanti dalam channel YouTube Akbar Faisal belum semuanya. Melihat gaji DPR yang segitu banyak, kita sebagai rakyat berhak untuk menjadi pengawas mereka yang bekerja dengan suara keras. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.